Kesekian kalinya Polda Sumsel dipimpin oleh wong asli Sumsel. Mak ini yang diduduki jabatan pimpinan Polri di Sumsel ini ialah Irjen Pol Firly yang lahir di desa Lontar Oku. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firly pernah duduki beberapa jabatan strategis Polri lainnya. Di antaranya sebagai Kapolres Kebumen, Kapolres Brebes, Direktur Krimsus Polda Jawa Tengah, Wakapolda Jawa Tengah, Kapolda NTB, sama jabatan yang cukup bergengsi sebagai Direktur Penindaan KPK. Firly dewek merupakan anak petani yang hidupnya serba terbatas, namun berkat kegigihannya sama galak belajar, akhirnya Firly kecil pacak berhasil. Mak ini jadi Jenderal Polisi Bintang 2. Sebagai putra daerah Sumsel, Irjen Pol Firly berharap supaya Sumsel ke depan pacak jadi daerah yang aman sama layak dikunjungi oleh setiap wong. Sehingga beberapa kasus akan jadi prioritas buat dituntas ke. Kejahatan yang menjadi perhatian satu adalah kasus pembunuhan. Kedua, konflik sosial. Ketiga adalah peredaran narkotika. Keempat adalah terkait dengan kebakaran hutan. 4 ini yang kita fokuskan dan harus kita tuntaskan. Saya ingin bahwa Sumatera Selatan menjadi daerah yang aman, nyaman, layak dikunjungi oleh setiap orang, dan tidak ada lagi korban kejahatan ataupun tidak lagi warga Sumatera Selatan yang melakukan kejahatan. Terkait masih tingginya peredaran senjata api rakitan yang masih tinggi di Sumsel, Irjen Pol Firly akan melakukan pemetaan soal hal tersebut. Kapolda pun berharap supaya warga yang masih ada senjata api rakitan supaya nyerah ke benda tersebut ke polisi sebelum kagetnya bakal dilakukan penindaan oleh polisi. Kita harus lakukan pemetaan. Waktu saya di NTB, itu senjata rakitan banyak. Tapi alhamdulillah kita berikan satu himbauan, setelah itu kita beri maklumat, kita lakukan penyelidikan siapa saja pemilik senjata api, terus produsennya siapa saja, terakhir kita lakukan upaya penindakan. Jadi tahapan-tahapan penanganan perkara itu mulai kita lakukan himbauan, preemptif, kita lakukan pencegahan, baru adalah penegakan hukum. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat yang memiliki senjata api di Sumatera Selatan khususnya, supaya menyerahkan diri, senjatanya saja diserahkan. Kalau seandainya mereka mungkin takut, serahkan saja senjatanya, kita tidak akan proses itu. Tetapi kalau seandainya nanti kita sudah lakukan upaya penegakan hukum, kita kenakan undang-undang darurat. Firman Hidayat, PAL TV.